ya. Eh, jadi 1 tahun saya menjadi mualaf itu 1 tahun ya, masuk Islam bersahadat waktu itu. Dan yang menyaksikan waktu itu saya bersahadat itu sekitar 3.000 orang kalau nggak salah ya, 1 tahun yang lalu. Yang mencatatkan Alasan siapa saya Kak? balik Yang lagi, mencatatkan Kak siapa? biasalah, Zuma. udah tahu ya kalau di TikTok ini biasa kalau yang Zuma, saya tahu kok. kasih Saya tahu. gitu. Bang Zuma Dengerin sama dulu, kawan-kawannya. jangan disela, jangan dipotong. Bang Zuma sama kawan-kawannya. Jadi menurut saya apa ya? Menurut saya pribadi ya, agama itu baik ya, agama Islam juga ajarannya baik, Kristen juga baik begitu. Tapi ada satu hal yang membuat saya, kenapa sampai saya meninggalkan lagi dan kembali mengikuti Yesus Kristus. Ada sesuatu dan lain hal. Saya masuk Islam itu tidak mendapat hidayah kemarin itu, waktu itu. Jadi karena ada perdebatan di room waktu itu, saya dihujat, saya dimarahin sama teman-teman. Waktu itu seiman saya Kristen, saya sakit hati. Terus saya merasa ada kejanggalan di dalam ayat Alkitab di Matius 7 ayat 21 sampai 24. Nah, saya ragu dengan ayat itu, makanya dan saya juga sakit hati, emang sakit hati bener, makanya saya ambil keputusan untuk bersahadat begitu. Jadi begini Pak Saifuddin, suami saya itu Islam, dia ikut saya masuk Kristen dan kita menikah. Terus kemudian saya waktu bersahadat itu saya ajak dia lagi, saya ngajak dia balik ke agamanya gitu. Jadi suami istri waktu itu bersahadat. 1 tahun saya menjadi mualaf. Tetapi sekarang di sini saya mau bersaksi, saya mau terbuka, saya mau jujur. Kenapa alasan saya balik itu? Kenapa sebenarnya, ada apa? Jadi hari lepas hari berjalan waktu, saya menjalani rumah tangga sama suami saya. Berapa bulan yang lalu ya, ini saya tuh bermimpi. Saya bermimpi 2 kali, saya mimpi. Terakhir 2 kali itu saya langsung ambil keputusan, saya berniat untuk kembali mengikut Yesus Kristus. Mimpi pertama, saya mimpi anak saya itu tenggelam di laut. Saya minta tolong, ya Allah. Di dalam mimpi itu saya teriak, saya minta tolong, saya berseru sama Allah, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, tolong anak saya, ya Allah, tolong anak saya. Saya nggak bisa ambil anak saya nggak bisa nolong di dalam mimpi itu. Terus ada bapak-bapak satu, dia mau nolong anak saya. Dia mau nolong anak saya, nggak bisa. Bukannya dia ambil anak saya, malah dia ambil nolongin anak yang lain. Jadi di dalam mimpi saya itu anak saya tenggelam sama ada 1 anak lagi yang tenggelam. Jadi 2 anak yang tenggelam. Bapak itu mau menyelamatkan anak saya, nggak bisa. Dia nggak bisa. Jadi dia cuman menyelamatkan anak yang 1 itu. Di situ saya menangis, di dalam mimpi saya teriak, ya Allah, tolong, Allahu Akbar. Saya begitu, saya ucapkan itu. Tetapi anak saya nggak bisa ditolongin. Jadi dia tenggelam sampai dia itu tertelan air asin itu, air laut itu, sampai ketelan dia dalam mimpi. Karena saya teriak berseru, minta tolong sama Allah, Allah ya Allah tolong. Anak saya nggak ketolong. Saya tiba-tiba langsung berseru kepada Tuhan Yesus di dalam mimpi itu. Tuhan Yesus, tolong anak saya. Tuhan Yesus, tolong. Tuhan Yesus, tolong anak saya. Tuhan Yesus, tolong. Tiba-tiba bapak yang tadi yang menyelamatin anak
anak yang lain itu menyelamatkan anak saya, dan tiba-tiba di dalam mimpi itu anak saya sudah ada di pelukan saya. Saya lagi gendong dia di pelukan saya, anak saya itu yang tenggelam. Di situ saya langsung bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Air laut yang tadi dia telan itu, dia muntahkan air laut itu. Nafasnya itu sudah tersendat-sendat sudah di leher. Nafas anak saya itu udah mau meninggal, udah mau mati di dalam mimpi itu. Saya berseru dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dia muntahkan air laut yang dia telan itu, dia muntahkan, dia keluarkan air asin itu. Nah, dari situ dia langsung nafasnya langsung bisa bernafas lagi, anak saya hidup lagi. Itu di dalam mimpi pertama saya. Nah, dari situ, dari mimpi saya itu saya kaget, saya bangunin suami saya menangis. Saya bilang, yang kita balik lagi Kristen, saya bilang begitu. Tapi saya belum balik, Pak, saya belum balik Kristen. Waktu itu saya kaget dari mimpi itu, saya menangis, saya bilang balik, tapi saya belum balik. Hati saya tuh belum 100% mau balik mengikuti Yesus Kristus lagi tuh belum. Jadi masih tetap jadi mualaf. Itu mimpi pertama saya. Nah, mimpi kedua saya seiring berjalannya waktu, dari hari lepas hari, belum lama ini, sekitar 2 minggu yang lalu, saya bermimpi. Saya bermimpi kembali. Mimpi kedua saya itu, saya dan suami sudah berada sekarang di Maluku Utara, di Ternate, karena suami kerja di sini toh, jadi kita sudah di sini. 2 minggu yang lalu saya bermimpi lagi. Di dalam mimpi saya dan suami itu tersesat di dunia lain, dan di dunia lain itu manusia banyak, tapi itu jin. Di dalam mimpi saya jin yang berbentuk manusia. Saya mau keluar dari alam lain itu nggak bisa. Saya muter-muter, saya ikut jalan yang sebelah kanan, saya balik lagi ke situ. Ya sebelah kiri saya muter, saya balik lagi ke situ. Pokoknya saya nggak bisa keluar. Itu mimpi saya yang kedua, 2 minggu yang lalu baru saja. Terus saya cari ini jalan keluar mana. Terus ada bapak-bapak bilang begini sama saya, kamu mau kemana? Dia bilang begitu. Saya mau keluar. Kamu tahu tidak? Kamu sekarang di mana? Kamu sekarang ini di dunia lain. Ini tempat jin, setan. Iya, saya nggak bisa keluar ini. Pas saya cari jalan keluar. Kalau kamu mau keluar, kamu ikut jalan sana. Nanti setelah kamu ketemu di bibir pantai warna merah, dia bilang begitu. Di situ kamu dapat petunjuk jalan yang lurus, jalan keluar. Dia bilang begitu, jalan yang lurus, jalan keluar. Nanti kamu ketemu di situ. Sedangkan yang dia tunjukkan jalan yang saya harus lewati itu laut, Pak. Nah, Itu laut. Jadi di dalam mimpi itu saya dan suami saya itu udah kayak orang linglung gitu loh. Kayak orang gimana ya? Kayak orang udah nggak sadar diri gitu loh. Jadi saya ini yang pegang suami saya yang ngerangkul dia, saya yang narik dia. Saya rangkul dia karena saya nggak bisa gendong di dalam mimpi, dia kan berat. Jadi saya tarik aja dia. Saya jalan lewat laut itu. Airnya itu sedada, hampir sedada. Jadi saya jalan lewat laut itu. Pas sudah ketemu di bibir pantai, betul apa yang kata bapak itu bilang. Kamu lewatin jalan itu. Nanti kamu ketemu di bibir pantai warna merah, dia bilang.
Di situ nanti kamu dapat petunjuk jalan yang lurus dan jalan keluar untuk kamu. Dia Oke. bilang begitu. Oke, Nah. luar biasa. Nanti dulu supaya pendengar semua yang nonton di sini ada 400 orang. Orang Kristen masuk Islam dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran. Buka surat kelima ayat 47. Bacakan saya. Surat kelima ayat 47. Maidah. Nanti dilanjutkan sebentar lagi. Ini alasan utama. Alasan utama. Oke. Ayat 47. wal yahkum ahlul kitab bima anzalallah fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam dikutuk sebagai orang fasik. Siapakah orang fasik? Itu busuk. Manusia busuk itu adalah orang yang mengikuti ajaran Quran. Nggak boleh orang Kristen, harus tetap Injil. Karena ayat itu pengikut Injil harus mengikuti Injil. Nah, belum lagi yang lain, kamu nggak bisa melakukan sholat itu. Sampai sekarang kamu nggak hafal bacaan sholatnya. Jengkang-jengking 5 kali sehari pakai toa, begitu. Jadi ya, ini saya menyela kesaksian. Sebenarnya saya nggak mau memotong kesaksian di Raiha. Di Raiha. Oke, lanjut. Iya. Nah, jadi Setelah saya keluar lanjut. dari pantai. Iya. Jadi saya lewatin laut itu benar, Pak. Saya pas ketemu di bibir pantai warna merah, saya lihat di situ orang semua pakai mukena, pakai cipu. Itu mereka lagi sujud berdoa minta petunjuk jalan keluar. Mereka juga mau keluar dari situ, Pak. Karena itu kita di dunia lain, di tempatnya jin. Nah, di dalam mimpi saya lihat mereka tuh, hati saya tuh kayak bimbang, ragu begitu. Dalam hati saya di dalam mimpi tuh, apa saya mau sujud, mau berdoa, mau sholat sekarang, minta petunjuk jalan biar saya bisa keluar. Tapi saya mau sujud, mau sholat, mau ikut mereka sujud, itu hati saya tuh kayak berat banget, Kak. Berat sekali. Berat, bimbang, kayak ragu, berat. Nah, saya nggak tahu bagaimana. Di dalam mimpi saya itu, waktu hati saya berat, ragu, mulut saya ini berseru lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong. Padahal hati saya waktu itu tuh udah nggak percaya sama Tuhan, udah nggak percaya, saya ragu, saya bimbang, berat hati saya tuh berat. Di dalam mimpi tuh hati saya tuh berat banget, mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Tapi mulut saya ini di dalam mimpi, saya berseru sama Tuhan. Saya bilang, saya berseru, Tuhan Yesus, tolong. Tuhan Yesus, tolong saya. Setelah saya mengucapkan itu, saya berseru sama Tuhan Yesus, saya langsung dengar pengumuman. Kayak pengumuman gitu. Yang mau keluar lewat jalan sini. Yang mau keluar lewat jalan sini. Saya dengar pengumuman itu, yang mau keluar lewat jalan sini. Saya langsung narik suami saya, kita keluar lewat jalan itu. Yang orang saya dengar pengumuman itu. Nah, tapi pas saya mau jalan keluar itu, saya lihat orang yang sujud itu, yang lagi sholat itu, di dalam mimpi saya lihat. Saya heran kenapa mereka nggak berdiri, nggak ikut keluar gitu loh. Mereka masih sujud, masih berdoa, masih sujud minta petunjuk jalan. Mereka nggak dengar pengumuman itu, cuman saya yang dengar. Sama ada beberapa orang juga yang terjebak di situ. Jadi saya ikut jalan itu.
pas saya ikut jalan itu, jalan keluar, sudah di jalan itu saya keluar, saya kaget Pak. Tunggu, saya kaget, saya buka mata itu pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ saya menangis, jadi-jadinya saya menangis. Saya bangunin suami saya bangunin juga teman saya. Waktu itu ada teman saya yang Kristen, dia numpang sama saya karena dia mau berangkat. Dia dari Manado, dari Bitung, dari Sulawesi Utara. Dia datang ke Ternate, nginap sama saya. Saya bangunin, saya cerita, saya menangis jadi-jadinya. Nah dari situ saya, sampai sekarang kalau saya ingat mimpi saya itu, kenapa ya? Hati saya berat, hati saya ragu, hati saya waktu itu, saya udah gak percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menolong saya ya? Itu yang saya gak habis pikir. Padahal hati saya ini berat, mulut saya aja yang saya berseru, saya ucapkan. Gak tahu kenapa di dalam itu mulut saya yang berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Saya langsung dengar pengumuman itu, yang mau keluar lewat jalan sini, yang mau keluar lewat jalan sini. Padahal hati saya ini berat sekali, kayak ragu gitu. Oke, kamu telah menemukan jalan dan kebenaran itu. Matius 7 ayat 13 dan 14. Tolong bantu dibaca Matius 7 ayat 13 dan 14. Ini kesaksian bagus sekali. Harus ditulis dan harus direkam. Waduh, sebentar ya. Kenapa saya ini begini nih? Atau saya bacakan? Boleh, ini saya, layar saya nih lagi. Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melalui pintu sesak itu, karena sesaklah pintu, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Mungkin direpot sama mereka itu. Iya, ini kenapa ini? Iya, lanjut aja. Saya urus ini. Jadi begitu diraya, ya, itu kamu telah mendapatkan mimpi yang benar. Orang itu mendapat karena mimpi yang benar. Tuhan berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat telinga sendiri, dan merasa bagaimana dia berbicara di telinga kita masing-masing. Tuhan itu luar biasa. Di sana sumber keselamatan itu diraya. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Teman-teman, tap layar ya. Ini kena ini akunnya nih. Ini nggak bisa lah. Tap layar dan follow diraya. Follow diraya. Follow semua. Oke, lanjut. Iya Pak, jadi dari situ saya juga nggak tahu kenapa hati saya itu pengen kembali. Iya. Ini kembali dan rindu banget, rindu ke gereja, rindu sekali ingin Sampaikan di situ di stres. ikut penyembahan, rindu sekali, tapi sampai sekarang saya belum ke gereja. Sebenarnya tadi bersaksi di roomnya Pak Toro. Di situ saya didoakan. Yes, hati saya sudah tenang, damai, pikiran saya juga jadi tenang. Udah nggak kayak kemarin, gitu. Jadi itu mimpi saya, 2 kali mimpi saya. Saya udahlah, udah cukup. Bagi saya itu cukup untuk saya kembali menjadi pengikut Kristus kembali. Amin. Itu Bung Igel juga itu dari Murtadin itu. Bung Fendi yang host ini adalah orang yang dulu tidak suka dengan keyakinan. Apalagi Abi ini sudah menjelang 20 tahun terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak pernah saya ragukan sejak awal saya masuk Kristen. Saya melihat orang Kristen dihina, gereja diejek, dibakar, orang-orang, bahkan kerusuhan Mei 98 saya sudah nggak yakin lagi dengan keyakinan saya itu. Dan saya sudah nggak percaya lagi ketika
Bali diledakkan oleh beberapa orang seperti Ambrosi, Imam Samudra, Ali Imron. Mereka membawa bahan-bahan itu, kemudian mereka mematikan 202 orang mati, hilang nyawanya. Karena apa? Ajaran itu. Nah sekarang Diraya, kamu sudah bisa sholat nggak? Bisa nggak kamu sholat selama ini? Sholat, tapi aku nggak hafal itunya. Ya, itu namanya burung beo. Burung beo itu ngomong nggak ngerti artinya. Itu lihat tuh lambang saya itu lambang kehormatan. Itu saya naik buruk dari Indonesia ke Amerika, itu naik kendaraan itu tuh. Waktunya cepat sekali. Oke, Diraya. Jadi saya Apa yang kamu rasakan setelah kamu menjadi orang Islam gitu? Apa nikmatnya, apa enaknya gitu? Enggak Pak, soalnya nggak tahu kenapa, karena saya juga waktu itu bersahadat itu bukan karena dapat hidayah. Iya, jadi intinya begini, itu agama emosi, keyakinan emosi. Kalau nggak punya emosi bagus, nggak bisa kita mengikuti itu, nggak akan tenang. Jadi emosi sambil sombong dan sekaligus munafik. Bagaimana bisa kayak begitu? Oleh karena itu kamu boleh datang ke roomnya ini, Bung Fendi ini banyak pengajaran di dalamnya dan banyak orang yang mengajar Injil. Ya saya kalau lewat sekali-sekali ya ada waktu saya menginjil, saya menceritakan pengalaman keimanan saya selama ini. Jadi tetap jangan sampai kamu mundur lagi dari keyakinanmu itu. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus bilang, ana huwas siratu wal haqqu wal hayat, la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku, lewat Yesus. Di luar Yesus tidak ada jalan dan keselamatan itu. Dan itu pasti, Diraya, pasti. Iya. Jadi masuk surga itu pasti, bukan seperti di kitab suci mereka. Misalnya surat 66 ayat 8. Coba Erwin atau Nabirong bukakan surat ke-66 ayat 8. Nabirong ada di mana kamu, Nabirong? Iya, Bang Fendi. Surat 66 ayat 8. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Stop. Jadi di sana sudah beriman, sudah bertobat, masih mudah-mudahan, Diraya. Beda dengan Yesus. Yesus bilang pasti. Oleh karena itu, ini program kamu ini untuk menyembuhkan hatimu itu, terima dulu baru dibaptis nanti. Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 ayat 47. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kalau percaya Yesus akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Walaupun kamu sudah mati, tetap kekal selama-lamanya. Karena yang kita selamatkan ini adalah roh Tuhan yang ada di hidup kita, roh Allah di dalam kita. Ini yang mau kita selamatkan supaya kekal di sorga. Kalau di sana masih mudah-mudahan. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pasti, tadi masih mudah-mudahan, masih insya Allah.
segala urusan yang mengenai janji Tuhan Yesus Kristus itu pasti ya dan amin. Di sana nggak jelas. Di sana itu tergantung siapa yang ngomong. Yang ngomong Rijika, Somad, atau Bahar Smith, atau Adi Hidayat. Tergantung, itu masing-masing. Itu membingungkan semuanya. Siapapun yang kamu datangi. Apalagi Zuma. Zuma itu suara doang digede-gedein, lalu motong pembicaraan orang. Kalau lagi debat kayak begini, dia nyanyi-nyanyi, telinganya ditutup. Apa itu? Nggak ada sopannya. Masih banyak Jadi ayat memang, semuanya kepastian. Iya, jadi, ya amin Pak. Jadi memang saya itu udah apa ya, udah memang benar-benar siap hati saya. Sampai tadi saya tuh udah jujur, terbuka semua. Saya bersaksi di roomnya Pak Toro. Saya sudah siap konsekuensi yang saya terima di TikTok ini ya kan. Karena kan kebanyakan orang udah tahu ya, saya itu udah jadi muslim, dan sekarang saya kembali saya terima. Mau itu dari teman-teman muslim, mau hujat saya, mau marah saya, mau maki-maki saya sudah terima, saya sudah siap. Karena itu yang terjadi, yang saya alami seperti itu. Saya minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong saya. Allahu Akbar, ya Allah, tolong saya, tolong anak saya. Tapi yang nolong bukan Allah, tapi yang nolong malah Yesus Kristus. Dan 2 kali saya mimpi. Tadi saya sudah cerita. Oke, sudah. Sekalian. Bawa aja dulu, nanti dikembalikan yang ini. Oke, ya terus. Iya, 2 kali. Jadi sudah mantap ini ya? Sudah mantap sekali Pak. Oke, bagus. Kamu sudah didoakan per malaikat berarti. Sudah. Jangan khawatir dengan siapapun, jangan takut. Ya. Tuh lihat di Bung Fendi. Nah, Abi senang dengan Bung Fendi karena dia mampu halus, gayanya bagus. Jadi kamu juga bagus, Tiraya. Ibu jangan pernah lagi menyangkal Yesus ya. Itu ibu menyangkal Yesus karena punya kepahitan dengan teman-teman. Itu bahaya sekali. Betul. Nah, itu Tuhan masih sayang sama ibu. Bayangkan kalau Tuhan benar-benar melepaskan ibu, apa yang akan terjadi? Neraka, Bu. Ya. Saya ingin membacakan satu firman Tuhan kepada ibu dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat ke-6 ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan menjauh lagi daripada Tuhan, Bu. Jangan. Manusia boleh menjauh daripada kita, manusia boleh mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Pandang Tuhan, pandang Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau kita memandang manusia, melihat manusia, sedikit-sedikit kita kecewa, sedikit-sedikit kita sedih, sedikit-sedikit kita sakit hati dengan teman, sahabat, kerabat, apalagi kita sakit hati dengan pendeta, dan kita tidak kembali kepada Tuhan. Akhirnya kita terjerumus ke dalam lembah yang sangat kelam. Dan saya pernah mengalami hal yang ibu alami. Saya hampir kembali. Tapi saya melihat Yesus yang tidak pernah mengecewakan saya. Ketika saya melihat hamba Tuhan, ada hamba Tuhan membawa saya ke sebuah pulau. Nah, di sana saya melihat hamba Tuhan itu luar biasa dipakai Tuhan, luar biasa. Penginjilannya, pelayanannya, khotbahnya luar biasa. Bahkan hamba Tuhan ini bisa menjadi panutan bagi saya, bisa menjadi mentor saya juga. Tetapi melakukan sesuatu di luar kewajaran saya, melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa tidak pernah saya bayangkan dan tidak pernah saya terima. Nah, pada waktu itu saya ingin kembali. Ketika saya ingin kembali, hati saya berkata, waktu itu saya tidak berani mengatakan Tuhan ngomong sama saya. Hati saya berkata begini kepada saya, Pendi, selama ini kamu melayani dia atau kamu melayani aku?
Nah, sejak saat itu Kak, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pakai saya menjadi alatmu, pakai saya menjadi penginjil, terutama sekali ke pelosok-pelosok, ke pedalaman-pedalaman. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya Engkau yang selalu menyertai dan selalu memberkati. Kuasa Yahweh Yireh, kuasa Yahweh Rafa, kuasa Yahweh Sidkenu, kuasa Yahweh Shammah, dalam nama Yesus Hamasiah pasti menyertai saya. Nah, hal itu sampai sekarang Kak saya alami. Dan sekarang saya tidak peduli lagi ada orang memanfaatkan saya. Saya tidak peduli lagi ada orang yang mengecewakan saya. Saya tidak peduli lagi ada orang yang inikan saya, itukan saya. Saya hanya peduli bagaimana Yesus dalam hidup saya, bagaimana saya tinggal dalam Yesus, bagaimana hati saya melekat pada Yesus, bagaimana saya ingin menyenangkan hatinya. Dan saya selalu katakan di komal saya ini ya, di komal kami ini, saya selalu berkata begini, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Jangan pandang manusia. Nah, Kakak, Ibu bisa seperti itu karena Ibu melihat manusianya. Iya. Nah, begitu juga nantinya Ibu sudah kembali, itu setan tidak akan tinggal diam. Iya. Setan akan berusaha membuat Ibu kecewa lebih parah lagi. Terutama sekali nanti Ibu akan kecewa dengan pendeta nantinya. Pasti itu. Tapi Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, apa yang ku tinggalkan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Saya, Ibu ya, anak sematawayang, saya anak tunggal, satu-satunya anak mama. Ibu tahu berapa tahun saya sudah tidak pernah melihat mama saya lagi. Anak tunggal, bapak saya sudah meninggal dunia. Saat umur saya 1 tahun, bapak saya meninggal dunia. Saya tamat SD di kampung, lalu mama saya berusaha payah menyekolahkan saya ke sebuah pondok pesantren daerah Lusmawe. Di pondok itu saya selama 6 tahun. Tujuan mama saya agar saya tidak murtad, agar iman saya kokoh, akidah saya kuat di dalam Islam. Dan kami diajarkan inna dina indallahi Islam. Kami juga diajarkan man kharijal minal Islam yadkhulun nar. Itu diajarkan. Dan kami benar-benar ditanamkan. Man la yashhad bi syahadu an la ilaha illallah la yadkhulul jannah. Tetapi ketika saya percaya kepada Yesus lewat firman-Nya, Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di situ ada perubahan yang luar biasa saya alami. Saya tinggalkan semuanya dan saya ditinggalkan. Saya tidak diterima lagi. Saya tidak dianggap lagi. Dunia menghina saya. Musuh saya adalah seisi rumah. Sebagaimana kata Alkitab. Saya ingin katakan kepada Ibu, manusia boleh mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Pandang Dia, Bu. Jangan sampai Ibu mengecewakan. Jangan sampai Ibu kembali meninggalkan Yesus. Ya jangan. Iya. Jangan pernah. Iya. Nanti Ibu akan mengalami hal-hal yang tidak pernah mungkin Ibu pikirkan. Dan pastinya itu. Tapi ingat, Yesus adalah penolong yang setia. Nah, itu. Saya tuh nggak habis pikir gitu. Sampai sekarang kalau saya ingat di dalam mimpi saya itu kan pas saya kaget itu kan azan ya. Pas saya buka mata kaget itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang saya nggak habis pikir itu, hati saya ini ragu sama Yesus, ragu, berat. Tapi mulut saya ini yang berseru kepada Dia. Ya. Tapi bisa ya, maksudnya Dia masih sayang sama saya, masih mengasihi saya. Nah, hati Ibu harus melekat. Mulai malam ini hati Ibu harus melekat pada Dia, pada firman. Sehingga Ibu diberikan kepekaan-kepekaan nantinya. Sehingga Ibu tidak akan meninggalkan Dia lagi. Ibu tidak akan condong ke kiri dan condong ke kanan. Ibu akan lurus di dalam firman. Ya Bu ya. Nah, jadi hati Ibu harus melekat kepada Tuhan. Jangan menjauh. Sekarang ya memang saya udah niat mau kembali. Bukan mau kembali ya,
Bagi saya sudah kembali, tinggal saya nanti mungkin dibaptis sama suaminya, dibaptis lagi mungkin. Oke, luar biasa ya. Ini kesaksian memberkati banyak orang. Diraya maju terus, kamu nanti terus berdoa, pandaikan dirimu berdoa, baca firman Tuhan, jangan lupa terutama Injil Yohanes. Kitab Yohanes kamu harus ulang lagi, baca seluruhnya. Yang ketiga, kamu harus bergereja, datang kepada pendetamu, minta dibaptis. Dibaptis karena kamu dulu meninggalkan Yesus. Videokan semua supaya menjadi kegiatan bagi pelayanan seluruh dunia. Kita mau menggoncang dunia ini untuk datang kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kelima, kamu harus berkomunitas. Komunitas itu sesama Kristen dulu. Kamu jangan masuk ke room mereka, cara mereka itu. Enggak. Jangan. Betul. Nanti kamu menguntungkan mereka. Biarin aja mereka yang datang kepada kita, tetapi kita jangan untuk sementara waktu ini, sebelum imam kuat, jangan masuk ke channel mereka, ke komal mereka. Iya itu Pak, yang memang keempat. saya nggak ada niat, nggak ada niat buat mau masuk di room sebelah itu, enggak. Iya. Jadi berkomunitas kalau kamu ragu tanya apa itu, nanti kamu tanya Bang Fendi itu WA saya berapa, boleh kamu tanya-tanya WA saya, nanti kita ngobrol. Saya mau membantu para murtadin ini. Jadi kamu sekarang jadi anggota murtadin ya di Indonesia, harus komunikasi dengan Bung Fendi, bangun komunitas yang besar. Jadi berkomunitas. Yang kelima adalah seorang Kristen harus bersaksi. Maka 1 Timotius 1 ayat 8, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan malu karena aku orang hukuman, melainkan beritakan Injil oleh kuasa Allah. Jadi begitu. Jadi bersaksi ini penting sekali. Karena bagaimanapun kita hidup hanya sekali ini loh. Nggak ada lagi diulang-ulang lagi, direinkarnasi lagi, nggak ada. Kamu memberikan teladan kepada anakmu, jadi contoh bagi suamimu, dan bergaullah dengan suamimu lebih baik lagi, lebih sayang lagi, lebih cinta lagi kepada suamimu dan anakmu. Begitu. Ngomong yang baik, sempatkan waktu untuk bergereja. Jangan meninggalkan gereja, nanti lemah lagi imanmu. Jangan kecewa dengan pendeta. Pendeta itu manusia dan sangat mengecewakan. Jangan melihat manusia, lihatlah, pandanglah Tuhan. Abi pernah itu alami itu. Iya. Abi pernah alami dengan pendeta, pernah alami dengan murid-muridnya. Nah, Bu, saya ini dekat dengan Abi, tapi saya bukan muridnya Abi, saya tidak diterima sama Abi dulu, menjauh. Setiap saya kejar beliau menjauh, karena dipikir saya Yudas. Nah, ternyata orang-orang di dekat beliau lah yang Yudas semuanya dulu. Itu. Jadi memang, ya, jadi saya sekarang itu udah 100% percaya. Kemarin sempat saya ragu, tapi sekarang udah enggak. Amin. Satu-satunya, saya percaya satu-satunya jalan keselamatan, jalan kehidupan, jalan kebenaran, dan jalan keluar dari kesesatan itu cuman lewat Yesus Kristus. Amin. Lanjut Abi. Amin. Oke, ada lagi yang tanya sama beliau? Cari lagi pasien yang lain, naikkan. Mungkin Bang Nabil mau sampaikan sepatah dua sekitar apa? Mau ulas sedikit. Silakan Bang. Sebelumnya Abi ada yang mau lagi mau sampaikan? Ya, saya kalau boleh turun, saya turun. Kalau ada pasien lagi, ya kita ngobrolin gitu. Oh, jangan dulu turun. Karena kalau saya nongol itu ya biasanya untuk ya gaya-gaya doang, mumpang Bung Fendi gitu. Oke, baik Abi, terima kasih Abi. Ya.
Oke. Iya. Oke, Bang Nabi. Iya, sudah pagi. Ya, terima kasih saya turun ya. Baik. Tuhan Yesus Iya. berkati. Amin, amin. Diraya, Tuhan Ego, Yesus berkati juga, ya, Mas. Nabi Rong. Ya, siap Abi, siap Abi. Oke, terima kasih Bung Fendi. Salam untuk istri. Tuhan Halo, Yesus. Baik, baik Abi, baik, baik Abi. Kasih, Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Sebenarnya tadi juga saya sebenarnya kaget ya. Tadi saya lihat di Raya ini ada nge-like gitu ya. Dia masuk ke itu. Saya perhatiin loh, ini kayak di Raya yang enggak ya. Di Raya yang dulu bukan ya. Saya coba spill, lihat kayaknya dia gitu. Nah, benar, sudah setahun yang lalu cukup rame gitu ya, cukup rame. Dan saya sangat tahu, saya dengerin itu ketika dia bersyahadat di sana gitu. Dan saya juga lihat bagaimana Kak Diraya itu di roomnya Pak Toro. Kakak juga berdebat dengan teman-teman yang lain, yang ini. Saya lihat gitu, tapi saya tidak pernah mau ikut campur dengan itu kan. Cuman saya tahu lah perkembangannya. Tadi saya kaget gitu ketika kakak di sini masuk, kok nge-like. Apakah ada perubahan, itu menjadi pertanyaan bagi saya tadi ketika saya lihat nama kakak di bawah. Makanya waktu kakak minta itu naik, wah, makanya yang pertama saya tanyakan adalah itu, apakah ini benar orang yang dulu atau bukan? Takutnya namanya saja yang sama, kan seperti itu. Ya. Benar. Oke. Jadi gini, memang kita pernah lihat ya di dalam Alkitab pun dikatakan ada anak yang pergi meninggalkan rumah bapaknya, ya, lalu dia berpoya-poya menghabiskan harta bapaknya dan melupakan bapaknya, dan akhirnya dia terlunta-lunta di negeri orang. Buat ada masih banyak teman-teman yang memang yang tidak percaya dengan apa yang Kak Diraya lakukan saat ini, ya. Saya tidak mungkin bisa bilang semua orang akan menerimanya, tidak. Kak Diraya juga harus menerima itu sebagai konsekuensi yang dianggap adalah orang gonta-ganti, jual nggak jelas. Nah, saya berharap Kak Diraya ini harus merendahkan hati untuk menerima konsekuensi tersebut. Ya, banyak memang teman-teman yang akan bilang, itu sudah tidak benar, itu sudah ini sudah tidak diterima, tidak. Tapi kan kenyataan yang saya alami kan tidak seperti itu. Tuhan masih sayang sama saya dan masih mengasihi saya. Kalau Tuhan udah ngebuang saya, udah nggak mau lagi sayang sama saya, nggak mungkin dia mau lihat saya di dalam mimpi saya itu. Nggak mungkin dia mau buang, nggak mungkin dia lihat saya, dia mau nolong saya, ya kan? Saya teriak, saya berseru, ya Allah tolong. Tapi itu artinya, yang nolong bukan Allah. Tuhan masih sayang betul. Masih dipanggil. Yesus Kristus yang nolong saya, dan itu 2 kali. Iya, masih dipanggil. Iya, 2 kali. Iya. Oke, saya coba lanjutkan Kak Diraya. Jadi untuk teman-teman yang lain yang mau mendengarkan ya, saya sangat berharap sekali. Yuk, kita janganlah dulu menghakimi, tetapi ya biarkan Tuhan yang beracara terhadap kakak ini dan keluarganya gitu. Biarkan mereka sendiri yang merasakan bagaimana apa yang Tuhan akan perbuat. Dan saya yakin kenapa di dalam mimpinya itu Tuhan Yesus yang menolong, karena Tuhan masih sayang dia. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus saja masih sayang dia, siapa kita yang berhak menghakiminya? Seharusnya seperti itu. Tetapi mari kita mendoakannya supaya memang benar-benar menjadi anak Tuhan yang lebih dalam lagi dan lebih kuat lagi. Saya rasa itu sebagai teman-teman kita yang satu iman gitu, kita mendoakan mereka. Sedangkan musuh saja kita doakan, apalagi orang yang sudah mau menerima Yesus kembali. Saya rasa itu. Jadi mari kita jangan berbuat dosa untuk menghakiminya. Nah, untuk Kak Diraya sendiri sih, menurut saya waktu saya lihat dulu, saya tahu itu sebenarnya kesakit hatian. Lalu saya lihat memang ada bibit untuk menjadi Islam karena suami itu Muslim dulunya. Saya kan coba spill ya waktu itu ya. Padahal suami saya awalnya ikut saya masuk Kristen, tapi pas bersadat saya ikut dia. Nah, tapi sekarang kita udah berdoa dan niat kembali. Karena bukan cuma saya yang bermimpi, Pak. Suami saya juga. Oh, ya? Iya, suami saya juga. Oke. Ya,
Jadi Ya, suami jadi saya saya nggak tahu ya kalau suaminya itu dulunya Muslim. Pas saya spill, oh ternyata dulu Muslim, pantas jadi mudah untuk berubah. Itu yang saya pikir gitu loh Kak. Nah ya saya waktu itu jujur ya. ya Pak, waktu bersahadat itu suami saya itu nggak mau Pak. Saya paksa dia, saya tarik dia, saya paksa. Makanya waktu itu bersahadat dia pakai masker. Dia nggak mau. Ya. Oke. Nah, resiko kakak ini makin banyak karena dari dua belah pihak. Apalagi dari sebelah yang dulu membanggakan dengan ramainya, mereka wah mendukung kakak buka room, tiba-tiba mereka semua rame-rame di sana gitu kan untuk membackup gitu kan. Itu saya perhatikan gitu. Nah, ya sekarang mereka menjadi musuh kakak gitu. Nah, dan orang-orang lain pun pastinya seperti itu. Pastinya mereka ini nanti akan membuka-buka luka lama mereka nanti. Pasti mereka bilang, wah dulu begini, nggak tahulah apa yang akan mereka katakan. Pasti dikatakan pengkhianat lah, dikatakan inilah gitu. Tetapi itu kakak harus siap dengan itu. Iya, nggak apa-apa. Saya sudah siap, sudah terima apa yang mereka mau, kata-kata apa yang mereka mau lontarkan kepada saya, mau maki saya, mau marah, mau apa, saya udah siap gitu. Karena memang ini yang saya alami, saya nggak mungkin bohong. Masa saya nggak mungkin bohong? Nggak mungkin saya bersaksi dusta, nggak mungkin. Buat apa? Untungnya apa kalau saya berdusta, saya ngarang-ngarang? Ya itu yang saya bilang, siapkan mental untuk itu gitu. Lalu yang paling penting poin yang saya mau sampaikan sebenarnya adalah kakak dan abang itu harus lebih banyak lagi belajar tentang firman Tuhan ya, dan jangan lupa minta ampun sama Tuhan. Lalu nanti kalau boleh sambangi atau samperin gereja yang bisa membina kembali kakak dan keluarga, karena ini sudah tidak main-main gitu ya, supaya lebih dalam lagi pengetahuan tentang firman-Nya, supaya tidak lagi kecewa seperti kemarin dan meragukan firman Tuhan yang dipelintir. Karena ketidakmengertian kakak tentang Matius 7 itu, makanya segampang itu kakak bisa akhirnya jadi meragukannya. Nah, untuk itu kakak kalau boleh punya waktu belajar banyak tentang firman Tuhan, banyak berdoa juga ya untuk itu gitu Kak ya, supaya kakak tidak tergoyahkan lagi. Dan ini untuk kepentingan kakak dan keluarga, terutama abang yang datang dari seberang ya. Mungkin dia itu murtadin karena dia menikah dengan kakak, betul? Iya, itu waktu itu dia mau masuk Kristen itu saya nggak paksa dia, atau saya nggak nyuruh kamu harus ikut agama. Dia sendiri. Iya, tapi karena memang dia sebenarnya niatan karena dia mau menikah dengan kakak kan, itu kan masalahnya. Iya, artinya bukan karena, kalau orang bilang karena dapat hidayah atau karena memang dia mengalami Tuhan waktu itu. Nah, mungkin saat ini karena dia mimpi itu, ya mungkin dia sudah mengalami. Jadi semoga bisa lebih kuat lagi imannya nanti di dalam Kristus. Itu yang kami harapkan, Kak. Nah, saya melihat banyak teman-teman yang seperti kakak gitu ya. Ada beberapa orang bahkan di TikTok ini, cewek juga ada, laki-laki juga ada, yang mereka nyebrang ke sebelah dan itu dibanggakan. Dan sekarang bahkan masih di TikTok mereka memproklamirkan dirinya menjadi anak-anak Tuhan gitu, orang-orang yang akhirnya menerima Yesus kembali gitu ya. Ada gitu, ada beberapa akun yang saya tahu gitu. Dan bahkan saya juga kaget, saya juga sama dengan kakak tadi. Saya coba pastikan, ini kamu yang si ini bukan dulu, saya bilang. Iya. Loh, kok sekarang jadi percaya Yesus, bukankah dulu pakai jilbab, saya bilang. Dia cuman senyum gitu. Tapi saya belum banyak bercerita dengan dia. Tetapi yang penting saya sudah tahu dia sudah menerima Yesus kembali gitu.
gitu Kak. Jadi mudah-mudahan kakak lebih kuat di dalam iman, dan harapan saya kakak dan abang itu bisa banyak belajar tentang firman Tuhan. Itu aja. Mengenai kekecewaan kakak, begini Kak, gereja atau kita ini adalah orang-orang yang sudah terpisah dari Allah sebelumnya. Artinya kita ini Iya. sebenarnya sudah rusak. Kalaupun kita masih ada mengecewakan sesama manusia, memang kita memang belajar. Di gereja pun banyak orang yang mengecewakan, karena itu adalah tempat orang untuk dibenahi. Artinya itu adalah seperti bengkel, ya, bukan showroom yang mobilnya perfect, tetapi itu adalah bengkel untuk memperbaiki diri, untuk belajar firman Tuhan. Jadi sangat besar kemungkinannya dari perilaku orang-orang yang ada di gereja atau orang-orang Kristen atau siapapun itu masih mengecewakan kita kalau kita berharap sama mereka, gitu. Tetapi kita tetap Yesus mengatakan gini, belajarlah kepadaku, bukan kepada orang-orang dikatakannya. Tetapi Yesus menunjuknya begini, belajarlah kepadaku. Nah, makanya kita belajarnya kepada Yesus, bukan kepada orang-orang itu. Orang-orang itu memang betul orang yang bisa kita lihat saat ini, para pelaku firman, mungkin bisa kakak bisa menjadi contoh. Tapi apabila kita berpatokan kepada manusia, pastinya kita akan kecewa. Tetapi kalau kita berpatokan kepada Yesus, saya yakin kakak tidak akan pernah kecewa. Amin. Makanya berpatokanlah kepada Yesus dan belajarlah kepadaku, kata Yesus. Itu aja Kak, gitu ya dari saya. Ya mungkin silakan teman-teman.